Nah, soal pertanyaan tadi Mas Lutfi, Allah itu di mana? Kalau Anda ingin nyari ya tak tunjukkan alamatnya. Kalau Anda tanya untuk mempersulit narasumber namanya muta'anid, itu bisa dipenjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja. Yang pertama, Al-Quranul Qadim itu Al-Quranul Qadim. Yang kedua, selama ini kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna dan Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Rasul yang terakhir. Pertanyaan saya, apakah setelah Al-Quran itu Allah masih memberikan wahyunya kepada kita umat manusia ini? Kemudian yang ketiga, jadi singkat saja. Ya, singkat saja. Allah itu disifatkan wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Pertanyaan saya, Allah itu di mana? Itu saja. Sampun. Oh, di mana? Oke. Baik, ini pertanyaan kalam ini. Baik, kita catat. Kemudian yang tadi ya, yang pakai jaket warna apa itu? Krem ya. Mau dibantu panitia? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lutfi dari Solo, Jawa Tengah. Izin bertanya, Gus Baha. Di Indonesia ini kalau kami lihat indeks korupsinya cukup tinggi begitu. Ya. Tapi kalau kita lihat jumlah pesantren di Indonesia juga banyak. Ya. Kalau kita bilang beberapa negara yang tidak ada, yang korupsinya rendah seperti New Zealand atau Selandia Baru, Australia dan sebagainya, pesantrennya bahkan mungkin tidak ada. Pertanyaannya adalah, menurut panjenengan Gus Baha, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana strategi kita sebagai umat Islam atau bahkan para kiai ulama untuk bisa meminimalisir atau bahkan mengurangi secara signifikan praktik korupsi yang ada begitu. Izin kalau saya bisa mengutip perkataan Bu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, dulu beliau pernah mengatakan, banyak orang mudah tergoda uang, meski sholat rajin, naik haji sudah, umroh sering, puasa Senin Kamis, tapi waktu lihat uang lupa semuanya. Begitu. Kemudian yang kedua ini ada titipan pertanyaan, mohon izin, apakah setan itu berupa zat atau sifat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada dua kelompok pertanyaan. Yang satu terkait dengan ilmu kalam. Ya. Al-Quran tadi Qadim, terus kemudian pertanyaan Allah ada di mana Gus, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan setan itu seperti apa? Sifat atau zat? Kira-kira sifat atau zat. Baik, kemudian yang kedua ini terkait dengan pertanyaan, kok sudah sering haji, sering umroh, kok tetap korupsinya tinggi Gus? Kira-kira gimana Gus? Ya. Nah, ini yang ngaburin pertanyaannya ini. Begini, tak pikir Pak Lutfi gubernur. Begini, jadi di antara yang ditakutkan Rasulullah itu nanti, ini mbaknya siapa namanya tadi? Mbak, enggak ada dulu tadi. Mbak ya, enggak nyebut nama dia. Ya. Jadi gini, manusia itu punya jiwa ingin tahu. Ingin tahu itu bisa liar. Ada beberapa orang yang bilang, saya ini tidak akan menyembah Allah karena saya tidak tahu, tidak kenal. Macam-macam lah, kan jurusan filsafat itu. Jadi zaman itu Nabi sudah menghentikan nanti setan itu selalu menggoda manusia. Pertama bikin mukadimah yang baik. Ini bumi diciptakan Allah, ini langit diciptakan Allah. Lalu Allah sendiri asal-usulnya gimana? Terus kata Nabi, jika kamu pada titik itu, maka hentikan. Nah, menghentikan itu manusia itu mudah sekali. Makanya saya pernah bilang, saya mungkin saat melihat sinetron apa saja, tentang Joko Tingkir ya boleh, tentang Mak Lampir ya boleh, yang penting itu manusia lah. Itu mungkin pas dekat-dekatnya saya dengan Allah karena itu melawan diskusi dengan setan. Jadi banyak peristiwa sahabat itu tanyain Allah itu di mana. Sama Nabi itu disuruh, kira-kira disuruh makan, disuruh apalah, yang penting mengalihkan diskusi itu. Nah caranya gimana? Caranya adalah kita yakin sistem tubuh kita ini profan, sistem tubuh kita ini seperti ini, punya keterbatasan. Jadi dari awal kita harus yakin sistem yang serba terbatas ini nggak mungkin bisa melihat zat yang tidak terbatas. Makanya Quran sendiri memberi penjelasan la tudrikul absar wa yudrikul absar. Nah, jadi itu termasuk yang dikhawatirkan Nabi
yang semoga bukan contohnya sekarang muncul di diskusi ini. Nah soal kalam wa qadim itu juga sama, kasusnya sama. Dulu ada mihnah, ada tragedi sejarah terburuk. Ada seorang khalifah namanya Ma'mun, memaksa orang berpikir kalau kalam wa itu tidak qadim. Alasannya dia, ini agak serius diskusi ini, tapi enggak apa. Insya Allah ilmu saya cukup. Ini bukan karena sombong, memang cukup. Terus ditanya, dia berargumentasi, Quran itu ada tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu hadis. Mendiskusikan yang hadis, pasti Qurannya juga hadis. Karena dia seorang khalifah, seorang raja memaksakan yang tidak punya pendapat yang sama di penjara. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi sebelum dipenjara, Imam Syafi'i lari ke Mesir. Imam Ahmad ketangkep, terus dipenjara. Ahmad bin Hanbal. Ketika dipenjara, Imam Ahmad minta diskusi terbuka, disaksikan banyak orang dengan tokoh Mu'tazilah. Diturutin, ada tokoh Mu'tazilah terbaik, terus diskusi disaksikan banyak orang. Nah ini yang mungkin kita salah. Kita kalau menafsirkan kalam itu kan firman Allah, atau perkataan Allah, atau ucapan Allah, atau sabda. Setelah ketemu banyak orang, Imam Ahmad tanya, ketika dulu itu Allah sudah tahu enggak kalau akan menciptakan makhluk yang bernama Abu Lahab? Wah ya sudah tahu, Allah itu merencanakan semuanya ya, dengan pengetahuan yang qadim. Termasuk Allah tahu sebelum menciptakan suatu saat Baha ini disuruh Pak Fathul Wahid ngisi pengajian meskipun pas sakit. Saya nggak tahu secara fikih itu haram apa halal, nggak tahu. Kayaknya haram. Nah, si Abu Duat ini yang wakil Mu'tazilah, ya Allah tahu. Besok matahari terbit enggak? Iya terbit. Dari timur, ya dari timur. Anda tahu, ya tahu. Terus Anda ngomong sekarang, ya satatlu syamsu ghadan, besok matahari akan terbit. Terus kalam Anda dengan peristiwanya dulu mana? Ya dulu kalamnya ketimbang peristiwanya. Nah, artinya apa? Nggak ada korelasi antara Allah cerita Abu Lahab, kemudian Quran itu hadis. Karena sebelum kejadian yang terjadi, Allah itu sudah melihat di ilmin qadim dengan ilmunya yang dulu. Ya kayak Pak Fathul Wahid kan sekarang tahu kalau jadi rektornya tinggal berapa hari? Ya, seminggu lagi. Padahal belum terjadi. Berarti apa? Peristiwa sama pengetahuan dulu mana? Sama pengetahuan. Nah, wa kalamuhu ilmuhu. Kalamnya Allah adalah ilmunya Allah. Nah dulu Khalifah Ma'mun itu hanya terprovokasi. Quran itu diskusi tentang Abu Lahab, tentang perang Uhud, tentang si A si B itu hadis. Berarti yang mendiskusikan juga hadis. Nah Khalifah ini kan gak pernah baca banyak ilmu kalam. Makanya kata Imam Ahmad, yang membentuk pikiran kamu seperti ini siapa? Suruh ketemu saya, besok diskusi terbuka. Setelah diskusi itu ya keok, si wakil dari Mu'tazilah itu keok. Karena ditanya, ketika Allah dalam azali itu sudah merencanakan apa dadakan, ya sudah merencanakan. Allah tahu kalau mau ada makhluk namanya Abu Lahab, dia tahu. Fakalamuhu ilmuhu, ya kalamnya Allah itu ilmunya Allah. Maka kalamnya bersifat qadim. Nah, soal pertanyaan tadi Mas Lutfi, Allah itu di mana? Kalau Anda ingin nyari ya tak tunjukkan alamatnya. Kalau Anda tanya untuk mempersulit narasumber namanya muta'anid. Itu bisa dipenjara. Nah begini ya, Nabi itu unik. Ada pertanyaan yang dijawab karena itu dianggap baik secara rasa. Baik secara rasa. Sehingga ada seorang perempuan tanya, ya Rasulullah, aina Allah? Allah itu di mana? Nabi tanya, dijawab fis sama. Begitu juga kebalikannya, kalau ada orang tanya, dijawab fis sama. Allah itu di langit di atas, di langit itu di atas. Ketika Nabi Mi'raj menemui Allah itu digambarkan di atas, fis sama. Itu benar secara psikologis, karena kita tidak mungkin mensifati Allah itu di bawah. Nah, tapi di atas itu menurut ukuran apa? Ukuran fisik apa non fisik? Di atas menurut fisik adalah ini bawah, sana atas. Tapi secara psikis, secara rohani, di atas itu nggak terjangkau, nggak tersentuh. Artinya nggak tersentuh ya sudah, dengan sistem tubuh kita seperti ini, Allah itu terlalu atas untuk kita analisis, terlalu atas untuk kita sentuh, terlalu atas untuk kita amati atau kita perhatikan. Nah makanya tentang Allah cukup kita mengatakan subhanah. Dan Allah selalu bilang ketika ada orang salah paham, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun amma yaqulun. Yang penting Allah itu terlalu suci, terbebas dari cara pandang manusia yang sering salah. Ya jadi makanya pentingnya wiridan subhanahu adalah orang biar ngerti kalau Allah itu suci,
Dan persepsi kita ini jauh dari menyentuh itu. Jadi ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab, cukup divonis itu kriminal itu aja. Karena memang itu memang termasuk provokasi setan. Jadi di antara itu betul ada hadis sahih itu. Nanti umatku itu digoda setan lewat pertanyaan yang mukadimahnya itu benar. Hadil ardo khalaqahu Allah, ini bumi diciptakan Allah, ini makhluk diciptakan Allah. Lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Jika Anda terus mencari, maka ini sesuai kehendak setan, sesuai keinginan apa? Setan. Tapi kalau Anda berhenti, kamu tinggal makan, kamu tinggal jagongan, kongkoy-kongkoy, ini setannya bisa setruk. Maka saya mohon semua teman-teman yang sedang kongkoy-kongkoy, itu artinya sedang mensetrukkan apa? Setan. Karena dia digoda dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa gawat itu, bisa masalah. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.